Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Hari ini kita berjumpa lagi masih dalam pembelajaran daring. Nah, kali ini Bu Dewi akan menjelaskan untuk bab 2, yaitu konsep sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Apa itu konsep diakronik, anak-anak? Nah, dalam ilmu sejarah, dimensi waktu merupakan unsur penting. Ilmu sejarah mengkaji kehidupan manusia pada masa lampau sehingga berkaitan dengan konsep waktu. Sejarah yang memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu merupakan ciri konsep diakronik. Jadi, ketika kita berbicara tentang konsep diakronik, hubungannya itu dengan urutan waktu dalam peristiwa sejarah. Nah, konsep diakronik mengutamakan dimensi waktu dan tidak terlalu memikirkan dimensi ruang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam konsep diakronik itu memanjang dalam waktu, tapi menyempit dalam ruang. Dimensi waktu perlu dibuat batasan awal dan akhir yang disebut kurun waktu atau babakan waktu secara berurutan atau kronologis. Yang kedua, konsep sinkronik. Konsep sinkronik mengutamakan penggambaran yang luas dalam ruang dan tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Ditandai dengan adanya pembahasan tentang aspek-aspek ilmu sosial seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, mengapa aspek ilmu sosial itu diperlukan dalam penulisan sejarah? Menurut Sartono Kartodirjo menjelaskan, ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang berguna bagi analisis penulisan sejarah. Nah, ini adalah contoh penulisan sejarah berdasarkan konsep sinkronik dan diakronik. Tadi, kalau diakronik itu apa? Kembali ya, Bu Dewi ingatkan. Diakronik mengutamakan unsur waktu ya, jangan lupa. Diakronik mengutamakan waktu. Sehingga kita bisa lihat dalam konsep diakronik, penulisan sejarah akan ditulis memanjang dalam waktu. Sebagai contoh, Kota Yogyakarta tempo dulu, sejarah sosial dari tahun 1880 sampai 1930. Di sini dituliskan dengan jelas urutan waktunya. Oh, berarti kalau ada tertulis waktunya, itu berarti sejarah yang ditulis dengan konsep diakronik. Ini karya ilmu sejarah. Sementara kalau sinkronik itu mengutamakan unsur ruang dan mengkaitkan penulisan sejarah dengan ilmu sosial lain. Seperti contoh, perubahan sosial di Yogyakarta. Penulisan ilmu sosial di sini melebar dalam ruang atau sinkronik. Di sini tidak dituliskan unsur waktunya, tapi lebih menitik beratkan pada perubahan sosial. Ini penulisan sejarah dikaitkan dengan ilmu sosial yaitu sosiologi. Nah, sudah paham perbedaan antara penulisan sejarah secara diakronik dan sinkronik? Bu Dewi ulangi lagi. Diakronik mengutamakan unsur waktu, sementara sinkronik mengutamakan unsur ruang dan mengaitkan sejarah dengan ilmu sosial lainnya. Lanjut, kronologi. Kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu dan berdasarkan urutan peristiwa atau kejadian. Dalam konsep kronologi, peristiwa sejarah akan ditulis secara runtut, sama seperti dalam konsep diakronik ya.
Nah, contoh penulisan sejarah secara kronologi. Ini adalah kronologi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau konsep kronologi itu dituliskan dari waktu ke waktu, peristiwa apa yang terjadi. Sebagai contoh, 1 Maret 1945, pengumuman dibentuknya BPUPKI. 29 April 1945, pengangkatan pengurus dan anggota BPUPKI. 28 Mei 1945, adanya pelantikan dan peresmian BPUPKI di Gedung Chuo Sangin. 31 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang BPUPKI pertama yang membahas rumusan dasar negara dari 3 tokoh. 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang berhasil membuat Piagam Jakarta, yang nantinya rumusan Piagam Jakarta ini menjadi cikal bakal dari Pancasila. Konsep periodisasi. Periodisasi artinya pembabakan waktu. Periodisasi sejarah setiap bangsa itu memiliki perbedaan karena didasarkan pada cara bangsa memandang rentang waktu yang ada dalam sejarah. Apa tujuan periodisasi dalam sejarah? Yang pertama, memudahkan sistematika dalam penulisan sejarah. Yang kedua, sebagai rangkuman dari suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga, memudahkan pembaca dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Yang keempat, sebagai penghubung dari fakta-fakta sejarah. Yang kelima, memberi struktur pada waktu agar mudah diingat. Contoh periodisasi sejarah adalah periodisasi praaksara Indonesia. Ini menurut R.P. Sujono. Jadi, masa praaksara di Indonesia terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode berburu dan meramu, periode bercocok tanam, dan periode perundagian. Nah, demikianlah penjelasan Bu Dewi tentang konsep sinkronik, diakronik, periodisasi, dan kronologi. Apabila nanti kalian ada pertanyaan, silahkan kita akan berdiskusi setelah ini di grup WA. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar.